Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia bersama kami dan selamat datang buat yang baru bergabung. Film kita kali ini berbahasa Telugu guys, judulnya Om 3D yang dirilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh Nandamuri Kalyanram. Menceritakan tentang balas dendam seorang pemuda yang terkena tipu muslihat dan diperalat untuk menghabisi ayahnya sendiri. Gimana ceritanya? Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Film dimulai dengan polisi yang menyelidiki lokasi kecelakaan di mana seorang wanita datang menanyakan kondisi seorang pria bernama Arjun yang menjadi salah satu korban dalam kecelakaan tersebut. Yang menurut polisi mungkin gak selamat karena rata-rata tubuh korban yang ditemukan tubuhnya sudah pada hancur. Impossible. Rupanya Arjun masih hidup yang keadaannya sekarang sangat memprihatinkan. Meski demikian, rasa luka yang dideritanya tak sebanding dengan rasa perih karena ditinggal mati oleh ayahnya. Yang Arjun sendiri ikut ambil bagian atas kematian ayahnya tersebut, karena dia tidak tahu dengan fakta yang sebenarnya. Rasa sakit, rasa bersalah, dan rasa benci menyelimuti Arjun. Lalu ibu Arjun memberikan semangat. Sekarang tak ada cara lain lagi selain menuntut balas kepada orang-orang tersebut. Setelah mencukur habis rambutnya, Arjun bersiap-siap untuk perang. Kilas balik pun dimulai ketika bulan sebelumnya yang mana seorang menteri bernama Bayredi sedang bersengketa tanah dengan Hari Chandra Prasad yang merupakan seorang pengusaha. Kemudian masalah itu ditangani oleh pejabat setempat. Bayredi pede banget akan menang karena Prasad tak kunjung datang untuk membuktikan kalau tanah itu milik dia. Sampai-sampai Bayredi berjanji akan mengundurkan diri dari posisi menteri jika dia kalah. Padahal aslinya Prasad sedang ditahan oleh anak buah Bayredi supaya dia tidak bisa hadir di pertemuan itu. Meski demikian, Prasad tetap pede karena 10 menit saja dia menghilang, di menit ke-11 anaknya pasti akan nongol. Dan tak butuh waktu lama, ucapan Prasad langsung terbukti karena anaknya Arjun sudah ada di sana. Akhirnya Bayredi dipermalukan oleh Prasad di depan publik karena Prasad mempunyai semua bukti-bukti lengkap atas kepemilikan tanah tersebut. Kolektor garu, Bayredi, 1 minute. Cerita beralih ke penjara di mana Bhavani emosi karena pengajuan bebas bersyaratnya lagi-lagi ditolak. Bhavani ini orang yang sangat dendam dengan Prasad. Satu-satunya tujuan hidup Bhavani ialah untuk menghabisi Prasad. Kembali ke Prasad yang sedang main catur dengan sahabatnya Ajay. Jadi mereka ini 3 bersahabat, yang satunya lagi Om Botak bernama Laksman. Melihat hubungan Prasad dan anaknya begitu dekat membuat Ajay sedikit iri. Bahkan Prasad mengatakan kalau dia bisa hidup tanpa keberuntungan, tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa Arjun. Tidak hanya Ajay, bahkan ibu Arjun sendiri agak cemburu melihat kedekatan Arjun dan ayahnya. Singkat waktu pagi pun tiba. Prasad yang habis lari pagi dengan Arjun ingin ditabrak oleh Kali, saudara Bhavani. Tapi gagal karena dihalangi oleh sebuah mobil yang ternyata dikendarai oleh seorang wanita bernama Anjali. Anjali mengaku sengaja melakukan hal itu karena dia mengira mobil tersebut remnya blong. Anjali membantunya benar-benar tulus, bahkan Anjali tidak mau diajak ke rumah sakit dan tidak mau diantar pulang karena Anjali tinggal di asrama universitas tak jauh dari sana. Keesokan harinya pergilah Arjun ke tempat kuliah Anjali untuk mengganti mobil Anjali dan sebagai tanda ucapan terima kasih karena kalau bukan gara-gara Anjali, ayahnya pasti sudah celaka.
Tapi langsung ditolak karena Anjali membantunya dengan tulus, bukan mengharapkan imbalan. Berhubung Arjunnya maksa, Anjali menyarankan agar Arjun memberikan makanan kepada anak-anak miskin yang lebih membutuhkan. Lagi pula dia tidak suka bantuan yang dia lakukan dihargai dengan uang. Melihat sikap Anjali seperti itu membuat Arjun langsung terpukau. Lalu dia ingin menjadikan Anjali sebagai calon istrinya. Hingga akhirnya Arjun berhasil mendapatkan hati Anjali. Berkat bantuan Bairedi, akhirnya Bhavani bisa bebas bersyarat. Setelah mengucapkan terima kasih, dia pun menegaskan akan menghabisi Prasad. Tapi atas kemauannya sendiri, bukan untuk Bairedi karena Prasad satu-satunya musuh yang dia miliki. Di sisi lain, Prasad yang mendapatkan info bahwa Bhavani telah bebas langsung meningkatkan kewaspadaan. Beralih ke Arjun yang sedang di stasiun mengantar Anjali yang ingin pergi keluar kota. Tak lama kemudian muncul Bhavani dan Laksman yang akhirnya mereka saling baku tembak. Setibanya di rumah, ayah Arjun menjelaskan bahwa pria gondrong tadi bernama Bhavani Sankar, anak angkat Wisnu Prasad kakek Arjun. Bhavani dibesarkan kakek Arjun seperti anaknya sendiri, bahkan dia sangat mempercayainya. Tapi kepercayaannya itu disalahgunakan Bhavani dengan menjual senjata ilegal di anak perusahaan Wisnu, yang ujung-ujungnya ketahuan. Kakek Arjun yang tidak dapat mentoleransi hal itu langsung memberitahu polisi yang akhirnya Bhavani ditangkap. Tapi setelah dia keluar dari penjara, Bhavani langsung menghabisi kakek Arjun karena masih dendam. Dan sekarang dia ingin memperburuk keadaan Prasad dengan membunuh Arjun. Oleh karena itu, Arjun dilarang keras ayahnya untuk berurusan dengan Bhavani. Keesokan harinya ada seorang wanita yang datang ke kantor Prasad bernama Ria yang katanya anak Ajay. Dan Arjun pun bertanya-tanya karena selama ini dia tidak pernah sama sekali melihat Ria. Kata Ajay karena Ria dari kecil tinggal di Amerika bersama saudara ibunya. Singkat cerita, keluarga Prasad merayakan festival Holi dengan sangat meriah yang pengamanannya cukup ketat. Sampai-sampai Anjali harus melapor dulu baru bisa masuk. Meski demikian, Bhavani tetap bisa menyusup ke acara tersebut. Kembali ke Arjun yang mengenalkan Anjali dengan ibunya dan ibunya terlihat setuju-setuju aja dengan hubungan mereka. Tapi tidak dengan ayah Arjun yang ingin menjodohkan Arjun dengan Ria. Anjali yang mendengar hal itu langsung pulang. Nah, ketika Arjun menahan Anjali inilah Bhavani beraksi yang membuat orang langsung berhamburan. Rupanya yang terkena tembakan si Ajay karena melindungi Prasad yang membuat dia langsung tewas. Arjun yang murka langsung OTW ke tempat Bairedi karena dia tidak tahu di mana keberadaan Bhavani. Arjun berhasil membekuk Bairedi lalu menjadikan dia umpan untuk menjebak Bhavani. Tiba-tiba Laksman juga ikutan nimbrung. Sempat terjadi baku tembak di antara mereka hingga akhirnya Bhavani terpojok. Tapi tak berlangsung lama karena ternyata Anjali ditawan oleh Bhavani yang akhirnya Bhavani lagi-lagi berhasil kabur. Bairedi makin kusut. Alih-alih menghabisi Prasad, sekarang malah mereka yang terancam karena si Arjun. Oleh karena itu, dia menyuruh Bhavani untuk menghabisi Arjun terlebih dahulu. Tapi kata Bhavani nggak perlu habisin Arjun karena dia ingin si Arjun sendiri yang menghabisi ayahnya. Karena Bhavani masih memiliki senjata rahasia, yaitu Anjali yang ternyata orangnya Bhavani. Apakah Arjun akan menghabisi ayahnya demi seorang wanita? Nanti kita lihat. Singkat cerita, Anjali mengajak Arjun ketemuan. Katanya ada yang mau diomongin.
Tapi langkah Arjun terhalang oleh ayahnya. Si bokap memujuk Arjun agar mau menikahi Ria. Menurut Prasad, hanya ini satu-satunya cara agar Ria bisa melupakan kesedihannya yang sekarang sudah tidak punya kedua orang tua lagi. Ya, hitung-hitung balas budi lah karena ayah Ria rela mengorbankan hidupnya demi Prasad. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Arjun menolak keinginan si bokap karena dia mencintai wanita lain. Yang akhirnya Prasad tidak bisa memaksa Arjun. Tiba-tiba nongol Laksman yang mengatakan bahwa Anjali wanita licik, yang membuat Arjun langsung emosi. Rupanya Laksman tahu kalau Anjali anggota Bhavani. Dari awal pertemuan Arjun dan Anjali sudah direncanakan dengan sempurna ketika Anjali menyelamatkan Prasad. Bahkan Laksman mempunyai bukti bahwa kedua mobil yang bertabrakan itu terdaftar atas nama yang sama. Lalu ketika Arjun di stasiun, gak mungkin Bhavani tahu lokasi Arjun kalau tidak ada yang memberitahunya. Yang terakhir ketika acara festival, Anjali lah yang membawa Bhavani masuk ke area mereka. Bhavani menggunakan Anjali untuk kabur ketika dia terpojok karena Bhavani tahu Arjun benar-benar mencintai Anjali. Mendengar penjelasan Laksman yang sangat masuk akal membuat Arjun langsung terdiam. Sekarang ayahnya memberikan keputusan kepada Arjun. Masih ngotot dengan wanita pilihannya sendiri yang mengancam keselamatan ayahnya, atau menerima wanita pilihan si bokap. Cerita beralih ke masa sekarang di mana Arjun menelpon Ria untuk mengajaknya ketemuan. Yang disuruh datang si Ria yang nongol malah kroco dan akhirnya mereka pun baku hantam. Giliran udah rata, si Ria baru nongol. Dan tanpa pikir panjang, Arjun langsung menembak Ria yang membuat dia tewas seketika. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa si Ria juga disikat? Nah, plot filmnya maju mundur guys. Penjelasannya ada di plot berikutnya. Dan ada twist yang membagongkan di 3/4 film. Setelah menghabisi Ria, Arjun langsung OTW untuk menghabisi Bayredi. Bayredi yang mendapatkan info bahwa Ria sudah tewas langsung berencana untuk kabur. Tapi gagal karena Arjun langsung memburunya. Dan akhirnya Bayredi juga tewas. Cerita kembali mundur 1 bulan ke belakang. Arjun sangat kecewa mengetahui Anjali anggotanya Bhavani. Meski demikian, dia tetap ingin memastikannya sendiri. Tapi sayang karena Anjali sudah keburu dijemput oleh Kali. Kata orang di sana, Anjali baru aja diajak pergi oleh keluarganya. Di sisi lain, Anjali angkat tangan. Dia tidak mau lagi menjalankan rencana Bhavani untuk menipu Arjun karena dia sekarang benar-benar jatuh cinta kepada Arjun. Kejadian ini tentu sangat menguntungkan buat Ria karena agenda ayah Arjun untuk menjodohkan mereka mungkin bisa berjalan dengan baik. Singkat cerita, rupanya si botak berbisnis senjata ilegal. Lalu anggotanya Nawab agak risih melihat Arjun. Dia takut nanti bisnis mereka akan terganggu jika Arjun mengetahuinya. Lalu kata Laksman, tenang aja karena sekarang Arjun masih dibutuhkan sampai ayahnya tewas. Nanti jika ayahnya sudah mati, si Arjun baru mereka bersihkan. Di sisi lain, Bayredi ngamuk-ngamuk karena Bhavani kebanyakan planning. Kan dari awal sudah dia bilang sikat dulu anaknya baru si Prasad. Sekarang makin kusut kan rencana mereka. Anjali yang mendengar hal itu langsung meledakkan pistol di kuping Bayredi, sembari mengancam pistol itu akan meledak di kepala Bayredi jika dia masih berpikiran untuk menghabisi Arjun.
Kemudian Anjali langsung pergi menemui Arjun. Dia mengakui semua kesalahannya dan mengaku terpaksa melakukan hal itu karena Anjali yang dulunya seorang yatim piatu dibesarkan oleh mereka. Dan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Anjali rela melakukan apa saja yang diminta oleh mereka. Tapi semuanya berubah ketika Anjali benar-benar mencintai Arjun. Dia pun memohon agar Arjun memaafkan semua kesalahannya. Tiba-tiba nongol Ria ketika Arjun perlahan mulai mempercayai Anjali. Dia pun langsung menarik Arjun. Tapi ya, namanya juga perasaan pasti nggak bisa dibohongi. Lalu Arjun curhat ke ibunya. Kata ibu Arjun, orang mungkin bisa berbohong, tapi cinta sejati tidak akan pernah bisa bohong. Anda sendiri menjadikan musuh ayah Anda sebagai musuh Anda. Mungkin dia juga melakukan hal yang sama untuk orang-orang tersayangnya, ujar ibu Arjun. Obrolan mereka didengar oleh ayah Arjun. Lalu Prasad mencoba untuk meyakinkan Arjun agar dia bisa melupakan Anjali. Tapi percuma karena Arjun tetap ingin memberikan kesempatan buat Anjali. Hingga akhirnya si bokap mengalah, yang penting si Arjun bisa bahagia. మాట్లాడతాను. Rupanya Ria satu komplotan dengan Laksman. Laksman sedikit kesal karena Ria tidak bisa memperdaya Arjun. Kata Ria, santai bro, gimana rencananya mau lancar, orang Arjunnya nggak suka sama dia. Meski demikian, Ria masih mempunyai rencana lain. Keesokan harinya, pergilah Ria menemui Anjali. Dia pura-pura baik dan berhasil meyakinkan Anjali. పర్లేదు ఓకే దెన్ కమ్ ఆన్ నేను డ్రాప్ చేస్తాను Hingga akhirnya Ria menampakkan belangnya, bahwa sebenarnya dia ingin menjebak Arjun. Tapi terhalang gara-gara Anjali, yang akhirnya Ria sekarang ingin menghabisi Anjali dengan cara diseruduk dengan truk. Tapi gagal karena Anjali masih hidup yang keadaannya sekarang sedang koma. Mengetahui hal itu, Laksman langsung emosi karena rencana Ria bisa saja menjadi bumerang buat mereka jika Anjali cerita ke Arjun. Tapi Ria masih santai karena dia masih mempunyai rencana lain, yaitu ingin menghabisi Arjun dan ayahnya sekaligus sebelum Anjali sadar. Tapi sebelum itu, Ria mengajak Laksman untuk beraliansi terlebih dahulu dengan Bairedi. Kemudian mereka pergi menemui Prasad. Bairedi mengaku tobat dan menyesali semua yang telah dia lakukan. Lalu dia memfitnah Bhavani. Bairedi bilang Bhavani lah yang mencoba menghabisi Anjali. Dia tidak menduga bahwa Bhavani sekeji itu. Udah manfaatin Anjali, sekarang mau disikat juga karena Anjali menolak perintah Bhavani. Pokoknya dipanas-panasinlah Arjun, bahkan Prasad sekarang juga memberikan lampu hijau kepada Arjun untuk menghabisi Bhavani. Otomatis semangat dong Arjun, dia pun langsung OTW ke tempat Bhavani. Bhavani yang ingin kabur berhasil diciduk Arjun. Tapi sayang kepalanya diketok kali yang membuat dia langsung tumbang. Kemudian Bhavani membawa Arjun yang langsung dikejar oleh Laksman. Arjun yang baru terbangun langsung menarik rem tangan yang membuat mobil mereka jungkir balik. Arjun tetap ngotot ingin menghabisi Bhavani meskipun posisinya sekarang sedang di ujung tanduk. Beruntung Bhavani berhasil menyelamatkan Arjun. Di sini baru terungkap rupanya si Prasad yang katanya ayah Arjun, orang yang sangat dia percayai, rupanya bukan ayah kandung Arjun, tapi Bhavani lah ayahnya. Mendengar fakta tersebut, Arjun dan Bairedi langsung mengango.
Dari awal Bhavani tidak pernah sama sekali ingin membunuh Arjun. Sebenarnya dia ingin menarik Arjun keluar dari zona konflik dengan bantuan Anjali. Ketika Arjun di stasiun kereta, Bhavani sebenarnya ingin memberitahu Arjun bahwa dialah ayahnya. Sebelum konflik antara Bhavani dan Prasad muncul ke permukaan. Tapi sayang si botak keburu datang. Bhavani bisa saja menghabisi Prasad, tapi dia tahan dulu karena Arjun sudah terlanjur menganggap Bhavani sebagai musuh. Bahkan Arjun dijadikan tameng sekaligus alat oleh Prasad. Bhavani juga tidak memberitahu Anjali karena percuma, sudah pasti Arjun gak bakalan percaya sekalipun Anjali cerita ke Arjun karena dia sudah sangat percaya dan terprovokasi oleh Prasad. Arjun adalah alat yang paling sempurna buat Prasad karena orang-orang yang dia kirim untuk menghabisi Bhavani semuanya disikat. Tapi kalau anaknya sendiri yang datang ya lain ceritanya. Untuk mengantisipasi kedekatan Arjun dengan Anjali, Prasad mendatangkan Ria yang sebenarnya bukan anak Ajay. Dan ketika Ajay tewas, Prasad mencoba memprovokasi Arjun. Tapi Arjun lebih memilih untuk menyelamatkan Anjali daripada menghabisi Bhavani. Hingga akhirnya Prasad memutuskan untuk menyingkirkan Anjali yang lagi-lagi gagal. Yang jelas semua kejadian itu didalangi oleh Prasad yang seolah-olah direncanakan oleh si botak. Istri Prasad langsung kaget mendengar cerita suaminya. Dia baru tahu ternyata suaminya seorang bajingan. Kembali ke Arjun dan Bhavani yang diserang oleh botak, yang akhirnya Bhavani memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama Laksman. Bhavani terlihat senang karena untuk pertama kali di dalam hidupnya Bhavani dipanggil ayah oleh anaknya. Sementara Arjun berhasil diselamatkan oleh pamannya Kali. Nah, inilah adegan di awal film. Jadi Bhavani ini benar-benar anak angkat Wisnu Prasad dan sangat dipercayai oleh Wisnu seperti yang diceritakan oleh Prasad. Tapi Bhavani adalah orang yang baik, justru Prasadlah yang kurang ajar menjual senjata ilegal di perusahaan bokapnya. Bhavani yang mengetahui hal itu mencoba menghentikan mereka. Tapi malah dia yang ditangkap karena Prasad memutarbalikkan fakta. Lalu Prasad coba membodohi ayahnya, tapi gagal karena Wisnu lebih mempercayai Bhavani. Dia bahkan langsung menebus Bhavani agar tidak ditahan. Kesal akan hal itu, si Prasad langsung menghabisi ayahnya. Yang ternyata di sana juga ada istri Bhavani yang ujung-ujungnya dia juga disikat. Bhavani yang baru bebas mendapati istri dan ayah angkatnya tewas langsung menghajar Prasad. Tapi dia tidak berkutik ketika mereka mengancam akan membunuh Arjun, yang akhirnya Bhavani terpaksa mengikuti skenario Prasad agar anaknya selamat. Lalu ditahan karena dituduh telah membunuh Wisnu Prasad dan istrinya. Sementara Arjun dibesarkan oleh Prasad untuk menjamin keselamatannya kelak. Istri Prasad tidak menduga sama sekali. Ketika Prasad membawa Arjun pulang, dia sangat senang karena dia tidak bisa punya anak. Arjun memang tidak lahir dari rahimnya, tapi sampai kapanpun dia akan tetap menganggap Arjun anaknya. Kembali ke masa sekarang, setelah menghabisi Ria dan Bairedi, Arjun pergi memburu Prasad. Prasad yang sudah tahu Arjun akan datang menemuinya langsung menyuruh anggotanya untuk menculik Kali. Dengan tengilnya Prasad mengejek-ngejek Kali. Tak lama kemudian datang Arjun yang menyerang secara membabi buta. Just wait. Prasad sempat memegang kendali, tapi karena dia kelamaan pidato,
Arjun berhasil membalikan keadaan, yang akhirnya Prasad pun tewas. Lalu film pun selesai. Jadi ringkasnya, Arjun adalah anak musuh Prasad yang dipungut Prasad untuk menjamin keselamatannya kelak. Arjun dibesarkan dan dididik sedemikian rupa agar dia sangat mempercayai Prasad dan menuruti Prasad. Tapi semuanya berubah ketika Arjun mencintai Anjali. Inilah pertama kalinya Arjun menolak keinginan Prasad yang ingin menjodohkan Arjun dengan Ria. Meski demikian, Prasad yang bermuka dua tetap berhasil membodohi Arjun untuk membunuh ayah kandungnya. Hingga akhirnya semua kebenaran terungkap ketika Arjun bicara empat mata dengan ayah kandungnya Bhavani, orang yang selama ini dia anggap sebagai musuh. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Agar kami tidak pensiun, jangan lupa like, komen, dan subrek jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.